Lalu apa saja tujuan dan motivasi aksi yang rencananya akan digelar tanggal 11 Februari nanti? Di studio kami sudah hadir narasumber Kombes Pol Awi Setiono yang merupakan Kabak Mitra Ropenmas Div Humas Polri. Selamat malam Pak Awi. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir. Kami juga masih menunggu kedatangan dari M. Al-Khattat yang merupakan Sekjen Forum Umat Islam atau FUI yang rencananya akan menggelar aksi 11 Februari ini. Tetapi kami mulai terlebih dahulu ke Pak Awi. Jadi Pak Awi, intinya apakah memang Polri sudah memberikan izin soal ini? Polda dalam ini mungkin sampai saat ini belum ada pemberitahuan. Pemberitahuan belum disampaikan ya Pak ya? Betul, baru wacana-wacana isu-isu yang ada di medsos. Beredar di media begitu saja ya. Betul. Tetapi kemarin Kapolda sendiri juga sudah menghimbau begitu bahwa agar lebih baik tidak ada gelaran-gelaran aksi yang bentuknya turun ke jalan di tanggal 11 tersebut karena sudah mendekati dengan pemungutan suara pada tanggal 15 untuk pilkada serentak, tidak hanya DKI saja begitu Pak. Artinya apakah ini informasi ini sudah sangat santer terdengar juga di kepolisian? Ya betul, memang kita juga sedang berupaya mengklarifikasi terhadap hal tersebut tentunya kepada orang-orang yang kita duga merencanakan hal tersebut. Tentu dalam artian tadi. Sudah didatangi Pak ya? Ya betul, dalam artian kita secara preemptif juga melakukan penggalangan-penggalangan ya. Seperti tadi Mas Indro sampaikan ya, kita juga berupaya jangan sampailah melakukan demo karena memang tadi sudah mendekati tanggal 15. Tanggal 15, kemudian suara, itu sudah mendekati masa tenang juga. Di samping itu kita juga. Tapi itu belum masuk hari tenang Pak ya? Betul, belum masuk, belum. Hari terakhir masa kampanye itu pun juga kita juga perlu waspadai konten atau tema yang akan dibawakan apa ini. Ini juga perlu kita perlu selidiki karena memang kalau kita bicara demo tentang masalah pemilu, jangan sampai nanti juga masuk ke ranah-ranah kampanye. Karena memang hari itu kampanye itu hanya kalau tidak salah ya, salah yang informasi yang kami terima jatahnya dari paslon nomor 1, nomor 2 kampanye pada hari itu. Tentunya itu juga nanti kita sikapi, jangan sampai nanti demo ini kontraproduktif terhadap pelaksanaan perencanaan kampanye pilkada. Penggalangan apa yang Anda sebutkan tadi, pendekatan-pendekatan ke beberapa elemen yang rencananya begitu, wacananya akan menggelar aksi 11 Februari ini sudah dilakukan sejak kapan Pak? Dan kemana saja yang sudah didekati ini? Yang jelas tokoh-tokoh agama kita juga sudah dekati dan termasuk tokoh-tokoh yang kiranya bisa berpengaruh terhadap rencana tersebut. Karena memang rencananya kan ini simpang siur ya, masih ada yang informasi katanya long march, nanti ada kegiatan agama. Ya kalau memang kegiatan agama ya silakan kegiatan agama saja gitu loh. Di satu tempat tertentu tidak bergerak gitu ya. Jangan sampai nanti menimbulkan akses yang lainnya. Kalau memang kegiatan agama kenapa juga kita harus pakai long march segala. Sejauh ini yang dikumpulkan informasinya bagaimana? Karena ini sekaligus begini Pak, menjawab kekhawatiran publik Jakarta, benar nggak ini nanti akan ada aksi tanggal 11? Kalau benar, titiknya di mana saja, mana yang mereka bisa hindari kalau mereka mungkin beraktivitas dan lain sebagainya. Karena ini kan juga waktu weekend juga ya kalau tidak salah tanggal 11. Tapi tentunya kalau ditanya membenarkan tidak kan belum sampaikan, kami belum bisa mengklarifikasi karena belum ada pemberitahuan. Dari hasil yang didekati itu Pak, pendekatan-pendekatan itu apakah memang santer benar akan ada walaupun secara formalnya mungkin belum masuk? Belum kita sampaikan. Semua kita masih berusaha ya. Karena namanya juga memelihara keamanan ketertiban masyarakat ini kita juga tidak semudah membelikan tangan. Seperti dulu kita cerita waktu demo, waktu acara sholat Jumat bersama tanggal 2 Desember. Ya? Dulu kan rencananya demikian. Mereka akan menggelar sepanjang jalan Jenderal Sudirman Ahmad Tamrin. Kemudian alhamdulillah dengan pendekatan pimpinan-pimpinan kita dari Kapolri, Kapolda, pejabat-pejabat Polda Metro Jaya, akhirnya bisa menggalang sehingga yang tadinya harus dilaksanakan di Jalan Jenderal Sudirman sampai HI Tamrin, akhirnya kita bisa pindahkan ke Monas. Itu kan upaya gitu loh, upaya yang tentunya kita tidak perlu sampaikan ke publik, bahwasanya kepolisian siang malam untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat ini juga berupaya secara preemptif. Oke, sekaligus nanti menjawab pertanyaan kita semua yang tadi Pak Awi juga mempertanyakan apakah jadi atau tidak. Kita langsung saja nanti akan tanyakan dengan Sekjen FUI, tetapi setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali memperbincangkannya.
Benarkah aksi 11 Februari akan benar-benar terjadi nanti? Langsung saja kita tanyakan kepada Sekjen FUI yang sudah bergabung pada malam hari ini, Pak Al-Khattat. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Saya ingin langsung bertanya saja, Pak. Kami juga tadi mempertanyakan ke Pak Awi, melakukan pendekatan ke berbagai tokoh agama, juga belum clear. Sebenarnya bagaimana sih rencana 11 Februari ini akan benar ada digelar, Pak? Ya insya Allah mohon doa restunya lah. Jadi memang ada? Insya Allah. Itu mulai jam berapa sampai pukul berapa, di titik mana, dan bentuknya akan seperti apa, Pak Al-Khattat? Jam 7 pagi ya, kita kumpul semua di Monas. Kumpul di Monas Ya, jam 7 pagi? Jam 7 pagi. Kemudian ya namanya apa, kita mau jalan pagi sehat. Ya, Jadi ada long march begitu ya? Ya tidak long juga sih, kan dekat itu antara Kemana? Monas dengan Bundaran HI itu cuma 1,7 kilo, jadi setengah long lah saya. Oke, dari Monas ke Bundaran HI. Iya. Oke, ada berapa orang yang akan bergabung di sana, Pak, rencananya? Kalau mungkin ya 100 ribuan, tapi ya kita belum tahu. Apa nyampe, apa lebih, ya itu belum pasti. Izinnya sudah disampaikan ke kepolisian belum, Pak? Oh sudah dari beberapa hari yang lalu sudah. Ini kata Pak Awi bagaimana, Pak? Pak Awi belum mengatakan tadi belum menerima Oh permohonan. iya, kita ke Polda, kita koordinasi dengan Polda Metro Jaya. Di Polda ada informasinya juga tidak, Pak? Baru sore tadi saya telepon di Intelkamnya, Ya, belum ada surat permohonan. masuk, Oke. belum ada pemberitahuan masuk. Tentunya nanti kalau dari pihak FUI. FUI menyampaikan demikian, nanti kami Cek klarifikasi lagi. kembali, kami cek. Oke. Langsung di Intelnya tadi. Tadi udah dipanggil sama Polda. Oh, tadi sudah dipanggil? Sudah, Korlapnya udah ketemu Polda Ya. tadi. Kan kita rapat tadi di Dewan Dakwah. Sebelum rapat, Ustadz Bernard Abdul Jabar itu Korlapnya ya. Ya. Itu udah ketemu dulu dengan Intelkam Polda Metro Ya, Jaya. syukur kalau memang sudah ada Oke, pemberitahuan. baik. Tapi beberapa kemarin tepatnya sebenarnya sudah ada pernyataan juga dari Kapolda Metro Jaya. Kita simak pernyataannya berikut ini. 11 Februari informasinya demikian, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk saya imbau, mari kita lakukan kegiatan lain yang mungkin bisa lebih bermanfaat. Ya, pernyataannya sih pada intinya adalah lebih baik lakukan aktivitas lain karena ini mendekati tanggal 15 begitu, Pak. Ini bagaimana? Tanggal 15 itu hari pemungutan suara dan hari tenang, mendekati hari tenang masa kampanye ini. Justru kita kan ingin mengumpulkan umat supaya tanggal 15 itu justru supaya tenang gitu loh. Jadi dengan demikian Yang sekarang FUI melihat ada ketidaktenangan. bukan begitu, kan kita ingin mendukung program pemerintah agar kondusif ya, masyarakat itu kondusif. Jadi tolong tidak disalahpahami ya, karena kita ingin ya Jakarta tenang, Indonesia juga tentram, itu yang kita inginkan. Kita ini juga menjaga spirit aksi 212 ya, dan sudah terbukti kan 212 itu kan super damai kan, seperti yang kami katakan sebelumnya, sebelum terjadinya aksi 212 udah kita sebut itu super damai dan betul-betul terjadi super damai, nggak ada keributan apapun gitu. Sehingga ketika besok pun kita akan melaksanakan, niatan kita dan usaha-usaha kita itu juga insya Allah adalah dalam rangka aksi damai, karena kita punya hajat Pilgub DKI ya. Kita akan berdoa bersama untuk jadi bentuknya kebaikan doa bangsa. bersama? Iya, itu diantaranya. Tapi berjalan dulu dari Monas menuju ke Bundaran HI. Ya, nanti kita berdoa bersama. Dan itu sudah koordinasi dengan pihak berwenang di situ ya. Ya, kita kan sudah menyampaikan pemberitahuan. Pertimbangannya kenapa harus di Bundaran HI, Pak? Kenapa tidak seperti kemarin misalnya di Monas, sehingga aktivitas masyarakat yang lain yang mungkin tidak ikut aksi tersebut tidak terganggu juga? Insya Allah kita selama ini Mas ya itu tidak pernah mengganggu masyarakat. Artinya begini, kita akan sisakan satu jalur gitu supaya masyarakat tetap bisa menggunakan jalan Tamrin itu. Jadi kita selama ini inilah kooperatif lah dengan pihak keamanan begitu ya, begitu. Jadi dan Bundaran HI ini kan cukup luas, jadi sehingga
ini akan juga bagus gitu untuk pernyataan kepada publik lah bahwa kita umat Islam yang tergabung dalam berbagai ormas Islam yang ikut di dalam acara besok menginginkan agar Pilgub 15 Februari itu adalah bisa dilaksanakan dengan baik. Dari jam berapa sampai jam berapa tadi Pak? Ya jam 7 pagi? Kalau pemberitahuan kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore kan biasa kan waktu batas unjuk rasa. Waktu iya batas, tapi saya kira nanti tergantung kemampuan mungkin. Selesai sholat duhur kita juga sudah bubar. Oke, Pak Awi, apa saja batasan-batasan yang mungkin ini mumpung ada yang semacam panitia begitu yang menggelar. Jadi apa saja Pak bisa disampaikan batasan-batasan yang harus dijaga agar benar-benar bisa menjaga yang disebut tadi tertib dan damai tadi itu. Ya, mungkin tapi ini sebelum sampai ke sana mungkin saya tambahkan dan sekaligus klarifikasi. Ya. Kalau memang tadi betul yang disampaikan sudah pemberitahuan dan sudah dipanggil atau adanya miss tadi yang Dirintelnya menyampaikan katanya belum, tentunya itu adalah proses. Kalau memang ada pemanggilan, tentunya nanti penanggung jawab akan dipanggil. Mulai dari kita verifikasi demo ini dalam bentuk apa, kemudian kapan, di mana, jam berapa, penanggung jawabnya siapa, alat peraganya apa, itu tentu kita akan verifikasi. Seperti tadi saya sampaikan, jangan sampai yang dibilang tadi, ini informasinya tujuannya katanya membuat masyarakat Jakarta aman, biar tenang, tapi jangan sampai nanti ada muatan-muatan politik, karena ini ingat, muatan politik. Saya sampaikan betul, karena memang ini di ujungnya masa kampanye. Contoh muatan politik mungkin yang bisa disampaikan apa Pak? Ya, seperti apa misalnya? Muatan politik tentunya ya hal-hal yang menyinggung dengan materi-materi, misalnya pilih ini atau jangan pilih ini misalnya begitu ya? Itu kan sudah masuk ke materi kampanye, itu yang tidak boleh tentunya, karena memang sudah diatur bahwasanya tadi saya sampaikan bahwasanya masa itu adalah masa kampanyenya pasangan nomor 1 dan 2, itu yang perlu dipedomani. Yang kedua kemudian memang ada hal-hal yang tidak boleh dalam pelaksanaan demo kecuali di tempat umum tadi, misalnya di Istana Negara, kemudian instalasi militer, rumah sakit, kemudian stasiun kereta api, terminal bus, pelabuhan udara, laut, termasuk objek vital nasional. Kemudian juga di pasal 9 itu juga di sana disampaikan hari-hari besar tidak boleh. Tapi terkait dengan rencana demo. Kalau lokasinya ada di seperti Bundaran HI tadi misalnya Pak, di akhir pekan? Kalau itu memang komitmen dari Polda Metro Jaya bahwasanya kita upayakan Bundaran HI ini steril. Karena apa? Karena memang Bundaran HI ini porosnya Jakarta. Kalau Bundaran HI ini porosnya Jakarta dipenuhi oleh pendemo, tentunya akan membuat macet seluruh Jakarta. Makanya beberapa saat yang lalu kegiatan-kegiatan demo kita hindari titik tersebut, Bundaran HI, titik tersebut, sehingga sampai pelaksanaan 212 yang lalu juga tidak menyentuh Bundaran HI sampai Tamrin ekornya, karena memang Monas sudah tidak muat ya. Itu kebijakan-kebijakan kita. Tapi kembali lagi kita harapkan mumpung ada di sini juga beliaunya, ya kita harapkan ya tadi daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tentunya ya tadi mending kita kalau memang niatnya memang kegiatan untuk membuat kondusif Jakarta, kan untuk apa juga harus show off yang langsung saja saya tanyakan, ini ada muatan politiknya enggak Pak? Ya, kita tidak akan mengusung paslon manapun ya. Menolak paslon tertentu juga tidak disampaikan? Tidak, kita akan mengikuti apa fatwa Majelis Ulama. Itu aja cuma mengingatkan aja kepada umat. Mengingatkan apa fatwa Majelis Ulama? Ya, kita punya tema yang seperti yang kita ini ya, dalam ini ya. Oke. Nah, jadi di sini ada tema pegang teguh fatwa MUI 2009, wajib pilih pemimpin muslim. Udah itu aja. Nah, itu bukan muatan politik, Pak Awi? Ya, saya pikir itu sudah menjurus ke politik. Nah, itu bagaimana? Tapi itu enggak masalah, kan ini kan hak warga negara, Pak. Kecuali kalau kita menyebut ya dukung nomor 1 atau dukung nomor 2, dukung nomor 3 gitu. Nah, itu bolehlah dipersoalkan. Kan kita
nggak menyebut calon. Ya nama calon kita ndak ada itu. Tapi itu masuk muatan politik tadi menurut Ya, Pak itu Awi. kan persepsi Pak Awi, persepsi saya Penegak enggak. hukum loh, penegak Ya hukum. biarin aja, itu kan persepsi Pak Awi begitu. Nah ini harus dijelaskan ini Pak, karena nanti akan Loh kalau begitu kan saya juga bisa mengatakan Pak Awi kalau begitu ada ada muatan juga kalau kayak gitu. Ya kan? Artinya maksudnya sebaliknya. kalau ya bisa saja. Artinya Itu gini, nanti bisa membuat tidak kondusif atau bagaimana Pak? loh, Menurut pertimbangan kan Bapak? kita tidak vulgar, ya kan? Kan saya tidak menyatakan menolak yang ini kan enggak. Tapi konteksnya untuk pilkada Kecuali DKI. kalau Anda mau membatalkan fatwa MUI, terserah. Ini ada fatwanya kok. Kita hanya umat Islam yang ingin ya agar umat ini mengikuti fatwa Majelis Ulama, cuma itu Mas. Kalau seandainya kita mengikuti fatwa Majelis Ulama juga disalahkan, terus umat ini mau kemana? Jadi kalau melarang dengan konten tersebut, Anda artikan itu menyalahkan fatwa. Iya, fatwa kan disebar umum, dibuka umum. Ini fatwa ini 2009 loh, bukan fatwa yang baru atau pesanan tertentu loh. Yang Oke, kemarin katakanlah secara sempat normatifnya seperti itu, tetapi kalau memang kemudian akhirnya semangatnya adalah agar kondusif menjelang masa tenang, dengan menyinggung sedikit seperti itu, apakah nanti tidak akan berdampak yang lain, Pak? Oh enggak, itu tergantung persepsi masyarakat ya. Jadi begini Mas, kita ada dalam pemilu. Anda paham, pemilu ini kalau ibarat anak sekolah ngadepin soal pilihan berganda, bukan isai. Kalau isai itu saya milih paslon nomor 1, nah dikasih catatan karena ini. Nah, saya milih nomor 2 karena ini. Tapi kalau pilihan berganda kan, ya yang penting ngilang kan gitu. Nah kalau pemilu kan juga gitu, yang penting nyoblos. Tapi alasan dibalik nyoblosnya seseorang itu semuanya adalah berlaku luber itu, langsung umum, bebas, rahasia. Terus kaitannya dengan yang akan di Bapak gelar ini seperti apa? Nah makanya kita serukan kepada umat, ikuti fatwa Majelis Ulama, ya toh. Nah tergantung umat mau mengikuti atau tidak, kita kan berusaha membuat seruan, ya kan. Nah kemudian maksud saya kenapa membuat seruan seperti kok dilarang, padahal sistem pemilu kita sendiri kan juga tidak melarang orang memilih karena alasan tertentu. Umpamanya 2004 Pak SBY itu banyak dipilih menjadi presiden tuh oleh ibu-ibu karena gantengnya gitu loh. Lah kan nggak disalahkan ibu-ibu pilih karena gantengnya gitu loh. Masa ibu-ibu milih karena gantengnya disalahkan. Nah sekarang kalau umat ya. Bukan soal pemilihnya Pak, tapi sebentar. Ya. Kalau sekarang umat memilih karena taat kepada fatwa ulama, masa disalahkan? Kan tuh nggak ini juga dong, nggak fair juga dong. Ya. Gitu. Bagaimana Pak Awi? Jadi ini sudah jelas disampaikan oleh FUI bahwa kontennya nanti kan seperti itu. Ini sudah jelas nih, bukan Pak Awi nggak perlu nanya-nanya Ya lagi. nanti kita pelajari tentunya karena kita ya mohon maaf ya Pak ya. Kami tentunya kita aparat penegak hukum, kita di tengah-tengah. Jadi kalau dibilang tadi kalau tertentu, calon tertentu. kita dibalik nanti kita seakan-akan malah tidak netral. Ya kalau Bapak besar. melarang ini, Bapak nggak netral. Kita kan kebinekaan. Iya. Jadi kalau sudah bilang begitu, saatnya momennya ini adalah momen pilkada gitu loh. Jadi menurut saya ya mungkin cari format lah yang tepat ya, yang tepat. Kalau bicara masalah agama ya, tentunya ini yang sangat ruang yang sangat sensitif ya, sangat sensitif. Dan itu yang kita jaga karena memang kita dari awalnya hidup bernegara ini sudah sepakat kita Bhinneka Tunggal Ika, itu yang kita jaga dan polisi di tengah-tengah, tidak ada kita berpaling kepada siapapun, kita di tengah karena memang NKRI harus harga mati kita jaga, gitu, keutuhan NKRI. Ya dan tugas kepolisian kan salah satunya yang pertama kali sesuai undang-undang kan memelihara keamanan ketika masyarakat, jangan sampai hal-hal yang tidak inginkan kita terjadi, makanya kita manage. Makanya kita panggil, makanya kita konsolidasi, kita verifikasi. Apa rencanamu? Kalau itu jangan. Misalnya kita arahkan, ya alhamdulillah kan seperti 212 kan rencananya tadi saya sampaikan dari Sudirman sampai Tamrin, alhamdulillah akhirnya ngikuti. Saat itu di saat itu ada seruan-seruan seperti yang disampaikan Pak Khotot tidak?
seruan misalnya seperti mengingatkan soal fatwa juga tidak pada 212 itu? Enggak ada ya dulu. Dulu enggak ada ya. Nah itu Pak, Konteksnya beda. Konteksnya beda Pak. Kuncinya kalau 212 kan konteksnya beda, tidak ada seruan seperti itu. Ya, kalau baik. besok Anda bawa seperti ini, nanti target membuat masyarakat Jakarta kondusif menjelang pilkada nggak akan dapat juga FUI. Enggak, saya kira nggak begitu cara membacanya ya. Cara Kembali seperti kepada sistem pemilu. Sistem pemilu tidak mempersoalkan apa alasan orang mencoblos seseorang. Oleh karena itu alasan adalah di dalam batin masing-masing, ya kan? Iya. Nah, kita sebagai ulama itu memberikan pengarahan. Nah, pas saat orang nyoblos itu ya alasannya ya masing-masing, itu rahasianya masing-masing. Nah, yang saya persoalkan kenapa begini dimasalahkan gitu loh. Karena sebab ini kan juga alasan orang untuk memilih kan. Nah, jadi ini tidak boleh disalahkan. Tidak, gitu. mungkin ini konteksnya tidak bicara mempermasalahkan salah atau benar, tetapi lebih kepada ketika akan memasuki hari tenang itu tadi Pak, menghindari konten-konten berbau politik yang nanti ujungnya tidak bisa kondusif, itu intinya Pak. Itu bagaimana, ada pertimbangan dari itu tidak dari FUI? Justru itu yang disebut kondusif atau tidak ya dalam pandangan kami ya. Kalau kami misalnya vulgar ya, misalnya harus pilih nomor 1 atau pilih nomor 2 atau pilih nomor 3, menurut kami itu salah. Oke. Ya, tapi kalau kita memberikan pengarahan kepada umat ya agar mengikuti fatwa Majelis Ulama, menurut kami itu betul ya. Kami akan protes kalau disalahkan. Kenapa? Undang-Undang Dasar 45 sendiri menjamin. Ya kan? Bahwa pertama pasal 29 negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya. Kemudian ayat berikutnya menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing. Ya. Nah, kita ini sudah dapat panduan dari MUI bahwa ya dalam masalah pemilu itu harus dipandang juga sebagai bagian dari ibadah. Cuma ini ibadah amah, bukan ibadah mahdoh. Jadi tolong polisi memahami bahwa ibadah itu bukan cuma sholat. Tapi di dalam hidup berbangsa dan bernegara ini Menyuruhkan juga ibadah gitu loh. Nah, jadi kalau orang-orang di gereja misalnya pastor-pastornya, pendetanya, ya kita juga banyak ngelihat di YouTube ya, mengarahkan pada calon tertentu. Kemudian adalah dasarnya adalah karena agama mereka, kita juga nggak menyalahkan gitu, karena itu hak mereka. Ya. Nah, seruan kami ini juga tidak berlaku untuk semua, hanya untuk umat Islam. Nah, ini kan sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu loh. Kami ini betul-betul berpedoman pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan, NKRI. Jangan dikira kalau umat Islam itu berarti tidak ada kebinekaan. Umat Islam tidak Pancasila, umat Islam tidak UUD 45. Loh, saya ini waktu sekolah SMA Pak, itu tiap Senin itu bagian upacara, saya yang bagian baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alasannya suara saya waktu itu bagus gitu. Kalau sekarang mungkin sudah serak gitu Pak. Iya, jadi paham betul lah intinya. Insya Allah. Iya. Bagaimana Pak Awi? Intinya itu tadi argumen yang disampaikan oleh FUI Pak. Bagaimana Pak Awi? Ya, apakah akan masih dibahas lagi ke dalam? Undang-Undang nomor 9 tahun 98 tentang kebebasan menyatakan pendapat di depan umum itu memang ada aturan di pasal 6 bahwasanya dalam menyampaikan pendapat di depan umum harus mentaati misalnya menghormati hak asasi manusia, hak asasi orang lain, kemudian mentaati norma-norma yang ada di masyarakat, kemudian juga mentaati peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi banyak ininya Pak, yang keempat lainnya. Terkait dengan Kamtipmas tentunya wajib menjaga keamanan ketitipan masyarakat, dan yang terakhir yang kelima bahwasanya dalam menyampaikan pendapat di muka umum itu wajib menjaga keutuhan NKRI, dan itulah dasarnya nanti kepolisian akan memverifikasi ini, akan menunjukkan permasalahan ini dalam rangka tadi. Makanya dalam undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwasanya dalam menyampaikan pendapat di depan umum setidak-tidaknya 3 hari sebelum dilaksanakan untuk melapor ke kepolisian. Itu tugasnya polisi untuk memverifikasi. Makanya tadi kita dudukkan. Tentunya kita tetap verifikasi satu persatu. Jangan sampai nanti ada undang-undang yang dilanggar.
Baik, Pak, kita boleh nggak masyarakat minta jaminan bahwa memang benar apa yang disampaikan itu tidak ada soal calon dan lain sebagainya, dan kemudian memang tidak ada soal sara dan lain sebagainya begitu, Pak? Ini udah terang nih, udah dibaca aja. Kami tidak menutup-nutupi, Pak. Kita ini terbuka. Inilah yang kami bawa. Ya. Tidak ada yang melenceng dari apa yang disebutkan Anda Insya sendiri? Allah nggak ada melenceng gitu. Kalau kita udah terbuka juga masih dicari-cari kesalahannya, ya nun sewu, Pak ya. Kita cuma tinggal Selama ini ada yang nyari-nyari kesalahannya memang? mungkin aja gitu kan. Ya kita tinggal berdoa kepada Allah, ya Allah, Baik. lindungilah umat Islam Indonesia, ya Allah, selamatkanlah NKRI, ya Allah, utuhkanlah NKRI, ya Allah. Yang merusak NKRI cabutlah nyawalnya, ya Allah. Itu aja doa kita, Pak. Ya, ya. Ya. Baik, jadi itu intinya ya. Kita lihat nanti perkembangan seperti apa, karena proses izin juga ada di kepolisian, Pak. Kita hanya mencoba untuk... Maaf Mas, ini bukan izin, pemberitahuan. Pemberitahuan. Menurut Iya. undang-undangnya seperti itu. Pemberitahuan, baik. Jadi jangan salah kaprah kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Al-Khotot telah bergabung bersama kami malam hari ini, dan juga Kabak Mitra Biro Penmas Polri, Kombes Awis Tiono. Terima kasih Pak Awis, selamat malam. Selamat malam.